intelektual. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Sustainable Development Goals atau yang sering disebut dengan SDGs. Kita akan menganalisis apakah SDGs sudah berjalan dengan optimal, apakah Indonesia, terkhusus Sumatera Utara, menikmati dan merasakan dampak SDGs tersebut. Jadi topik kita yaitu apakah SDGs sudah berjalan, tapi kenapa dampaknya tidak terasa secara signifikan? Di kawasan industri di Sumatera Utara, tepatnya di sebuah kawasan industri di Sumatera Utara, air sungai berubah hitam, berbusa dan berbau. Ternak warga mati setelah meminumnya. Masyarakat terdampak secara langsung. Tapi di sisi lain, laporan resmi menunjukkan bahwa implementasi SDGs terus mengalami progres. Jadi pertanyaannya adalah, apakah SDGs benar-benar berjalan atau kita hanya melihat angka, bukan realita? SDGs atau Sustainable Development Goals itu adalah agenda global yang disepakati oleh 193 negara pada tahun 2015. Tujuannya sederhana namun ambisius, mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan untuk semua pada tahun 2030. SDGs berdiri dari 17 tujuan besar yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Dengan kata lain, SDGs adalah janji global bahwa pembangunan harus berdampak nyata bagi manusia dan planet. Secara nasional, Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sekitar 60% target SDGs berada pada jalur yang positif, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Misalnya, angka kemiskinan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Akses layanan kesehatan meningkat melalui JKN, dan partisipasi pendidikan semakin membaik. Namun, gambaran ini tidak sepenuhnya merata. Di Sumatera Utara, kita juga melihat pola yang sama. Ada kemajuan, tetapi tidak merata. Wilayah perkotaan seperti Medan relatif lebih maju, sementara daerah lain seperti Nias atau wilayah terpencil lainnya masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar. Fakta kritis yang akan kita analisis yaitu, jika kita lihat lebih dalam, tidak semua Sustainable Development Goals itu mengalami progres yang sama. Beberapa SDGs relatif berhasil, yaitu SDGs poin pertama, kemiskinan, poin ketiga, kesehatan, dan SDGs poin yang keempat, pendidikan. Sektor-sektor ini menunjukkan kemajuan karena didukung oleh program nasional yang kuat, indikator yang jelas, dan pendanaan yang stabil. Namun di sisi lain, SDGs 6, air bersih, SDGs 10, ketimpangan, dan SDGs 13, perubahan iklim masih tertinggal. Permasalahan seperti akses air bersih yang belum merata, ketimpangan antar wilayah, dan degradasi lingkungan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terkhusus Sumatera Utara. Disinilah kita melihat sesuatu yang sangat penting, yang saya sebut sebagai reality gap. Di atas kertas, SDGs terlihat berhasil, angka membaik, laporan menunjukkan progres, tapi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Ini bukan sekedar perbedaan kecil, ini adalah kesenjangan antara kebijakan dan realitas. Mengapa ini terjadi? Kita analisis dari sisi complexity gap. Karena tidak semua SDGs memiliki tingkat kompleksitas yang sama.
Beberapa SDGs bersifat teknis dan program based sehingga lebih mudah diimplementasikan. Namun yang lain bersifat sistematik yang melibatkan banyak sektor, banyak aktor, dan perubahan perilaku. Inilah yang saya sebut sebagai complexity gap. Semakin kompleks sebuah tujuan, semakin sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Masalah utama bukan terletak pada desain kebijakan SDGs. Masalahnya adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan kata lain, ini bukan policy problem, ini adalah implementation problem. Data menunjukkan bahwa output ada, seperti program-program berjalan, yaitu anggaran terserap, kegiatan terlaksana. Namun ketika kita melihat outcome, dampaknya tidak terlalu signifikan. Contohnya program bantuan sosial berhasil mencapai target distribusi, tetapi tidak selalu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Inilah yang disebut sebagai output-outcome gap. Artinya, pembangunan masih bersifat di level aktivitas, program kerja, namun belum sampai ke level dampak kegiatan itu terhadap masyarakat luas. Output-outcome gap means that we are busy delivering programs, but not necessarily solving problems. We measure success by how much we deliver, not by how much we actually change. Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pertama, kebijakan itu harus berbasis data, bukan asumsi. Kedua, program harus disesuaikan dengan konteks lokal, bukan sekedar menyalin dari pusat. Ketiga, perlu integrasi lintas sektor, bukan pendekatan silo. Keempat, evaluasi harus berbasis outcome, bukan hanya output. Dan yang paling penting, dibutuhkan kepemimpinan lokal yang kuat, adaptif, dan inovatif. Karena pada akhirnya, SDGs bukan tentang seberapa banyak program yang kita jalankan, tetapi tentang seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Jika kita ingin SDGs berhasil, kita harus berhenti hanya melihat angka. Kita harus mulai melihat realita. Karena pembangunan yang sesungguhnya bukan yang tertulis di laporan, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat banyak. SDGs should not be measured by reports, but by the real change in people's lives. Terima kasih.